Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Khoir, selamat pagi, selamat datang di channel Sedia-Sedia. Kali ini kita mau pergi suntik. Iya, jadi ini tadi kita sudah keluar dari jalan tol ya, Mams, gitu kan, dari jalan kita udah keluar dari jalan tol Samarinda, keluar dari jalan tol Samboja gitu. Jadi ini kita sudah di daerah kilo berapa nih? Kilo 2 atau kilo 1 gitu. Karena kita mau menuju ke rumah sakit Pertamina Balikpapan. Dalam rangka apa? Yuk, sehat, selalu sehat dan kuat. Dan kita jangan bersakit lah. Dan kita pakai masker. Oh iya, betul. Kita minum obat dan disuntik. Betul. Dan disuntik. Selalu sehat. Mohon maaf lahir batin. Oke lah. Ya itu tadi ya, Mam ya. Khadijah tadi ada sedikit berbicara. Jadi kita mau ngapain ke rumah sakit Pertamina Balikpapan? Ikuti terus perjalanan kita ya, Mams. Yuk ya, yuk. Sarangeo. Nah, ini kita sudah nyampe ya, Mams. Oke. Parkir di mana? Oh, sini buka aja di dalamnya. Masker mana? Bang, kita udah. Kalau meledak kan jadi berita ya. Ayo. Nanti imunisasi aja dulu. Apa Siang, Sus. Suntik dulu. Ya, imunisasi, Sus. Bukunya, Nak, bukunya. Iya, Sus. Iya, lagi apa namanya? Mereka kan kelas 3-nya ulangan. Influenza deh kalau udah salah ya, Sus. Oke. Biasanya nangis kok ya di Jaya. Smart girl. Sini. Selamat siang, Dok. Imunisasi. Dia tumben dia nangis tadi Mas. Biasanya kalau imunisasi kan nggak pernah nangis. Jadi tadi nangis bewek. Wah, baiklah dia bang kemarin tadi sebelum suntik itu dikejadian sedikit dicandain. Mau di sini kan? Kalau tiduran di belakang. Enggak, di sini aja. Ini aja Bawa lah. apa nih? Bawa kamera. Kalau tadi kan aku minta izin sama apa?
sama suster aku sekalian nanti minta izinnya sama dokter mau sekalian bikin video. Enggak usah direkam aku. Nggak ada ya guys ya, nggak ada dia. Lo kenapa begitu? Iya, masih agak shock ya. Masih agak kaget kali. Nah, iya, biasanya kan kesini lihat di situ deh, ke ada tuh. Nah, ada makanan tuh deh. Ya kan? Ya kan tuh? Ya, sudah mulai senyum kan? Saya ukur tinggi. Jadi gimana? Ini lagi libur kan sekolahnya? Iya. Belum sekolah. Bukannya Kelas 9 lagi ulangan, Dok. kelas 9 masih ulangan ntar ya. Nah, ini alat apa, Bro? Inbody. Ini, alat komposisi tubuh. Oh. Naik aja. Nah, ngukur tinggi. Ikut kan berkurang kan? Weh, berapa kan? 46. 146 ya, 146.1. Oke. Di belakang ya. Togar. 171 ya, 170,2 ya. Ayo, Arkan timbang. Bentar ya. Turun po, sen mulu. Oke. Coba turun 3 pon doang. Ya. Oke. Jauh deh. Jadi ini alat baru nih. Alat baru namanya Inbody. Hanya ada di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan di Dokter Gizi. Imunisasi apa tadi? 554, 55,4. Ini dulu. Next dulu. Jam berapa tadi tenang ya? Jam berapa tadi? Jam 10 ya? Setengah 10 ya? Jam 10 ya? Jam berapa? Ya, jam 10 tadi kita tuh ya. Cepet aja ya. Nah, iya loh. Jam 10 tuh, jam 10 tuh. Jam sih. Di VT 12. Coba otot tuh. Ototnya berapa? Batu. Badanmu 39,7 ya. Ada target lagi nggak berat badan untuk 37? Oke. Di sini kalau ini kan kita lihat berat badan sesuai grafik usia Arkan ya. Kalau untuk berat untuk seusianya harusnya memang di tengah-tengah ini ya, grafik di 50 ini. Nah, kalau ini sekarang 39,7, sebelumnya 45,7 ya. Diusahakan asal tidak boleh terlalu turun grafiknya ya. Diminta sama pelatihnya berapa berat badannya? Paling 38 lah. 38, ya. Karena kita mau tetap pantau, misalkan berat badan pun turun, tinggi harus ini tetap naik ya. Karena kalau misalnya berat badan turun, terus tinggi nggak naik, karena kalau kamu kan masih anak ya, anak menjelang remaja, jadi harus tumbuh kembang sesuai usianya ya. Jadi jangan sampai di terlalu 25, ini kan masih di 50 sini ya, masih aman. Kemudian tinggi badan di sini yang relatif masih di tengah ya, tapi kalau bisa sih pelan-pelan nanti tambahin lagi ya. Pelan-pelan bertambah usia juga nanti tingginya bisa bertambah. Kalau kita lihat massa lemak sebenarnya nggak ada masalah ya, massa lemak masih oke. Normalnya 4 sampai 8, ini 6,6 ya. Kemudian untuk berat badan di range-nya di 31 sampai 42, artinya sih 39,7. Tadinya mau 37 ya? Tadinya mau 38 sih range-nya masih normal ya, tapi harus tetap dipantau tingginya. Jangan sampai terlalu kurus, terlalu berat badannya kurang, nanti tingginya juga gitu. Ya, oke. Ini masih oke, bagus. Kita lihat massa ototnya. Untuk massa ototnya di sini muscle mass-nya terakhir 18,1 nih, Arkan 17,8. Turun kan tuh, ya. Olahraga lagi ya. Olahraga olahraga seperti olahraga terus sama masa lemak habis lebaran ya. Habis lebaran kan puasa, kemarin mungkin nggak olahraga, terus lebaran jadi masa lemaknya juga ada yang naik. Masa lemak naik. Tapi yang penting kalau dirimu yaitu tinggi badan ini harus sesuai usia. Ya, kan kita tidak seperti yang dewasa ya, harus turunkan berat badan dan sebagainya. Ya, gitu disesuaikan dengan target untuk kamu mau olahraganya apa, ya, tandingnya apa. Oke. Ini sekarang untuk Abang Toga ini ya, ini agak kepotong sedikit. Nah, sebelumnya nih si Abang berat badan 55,5 ya. Tempat 57, 54, 53.
53, 5,4. Kita lihat lagi sesuai grafik usianya, Togar masih aman ya, di tengah-tengah grafiknya ya. Kemudian kalau tinggi memang 75 ya, udah bagus kalau tinggi badan ya. Kalau berat badan oke ya. Tapi tiap anak beda-beda, tiap anak tumbuh kembangnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang bisa cepet, terus nanti terakhir baru ngebut, macam-macam ya. Kemudian kita lihat untuk massa ototnya, nah ini lumayan naik ya, 26,8, 27 ya. Cuman mungkin dari persen massa lemaknya nanti dilihat lagi, ini kenapa cenderung agak naik ya. Nah, berarti massa lemak naik juga ya. Nanti dilihat ya supaya pola makannya gitu. Ini harus turun lagi nggak sama pelatih, ada target harus turun lah, biar aman aja di 53 lah, 53 52 lah ya. Karena range-nya di sini kan 49,6 sampai 67 ya, sampai terlalu tinggi. 55,4 harus juga tingginya tetap naik ya, pelan-pelan sesuai usia. Sama untuk massa lemak sih masih ini agak di sini fat mass-nya, tapi nanti dilihat lagi ya. Kalau di sini kan tapi nanti dilihat untuk fat mass yang ini trennya seperti apa. Nah, nanti kalau bulan depan dilihat lagi, karena fat mass yang ini sih kurang ya. Cuman kalau yang fat mass di sini cenderung dia naik. Oke, dilihat lagi. Oke. Ya, makannya gimana? Nah, makannya ditanya sama dokter. Makannya ini Lebaran apa aja? Lebaran amblas semua makannya, Dok. Makannya. Soalnya kan mereka sudah mulai aktif lagi latihan. Jadi itu tadi, Dok. Iya, sebenarnya tingginya trennya sudah lumayan pada bagus-bagus ya. Arkan kan 140, 143, 44, 45, 46 gitu. Yang penting kamu tinggi masih sesuai usia. Gitu. Cuma dia harus ini ya, ya agak tinggi badannya harus agak lebih diperhatikan ya untuk Arkan ya, Dok ya. Nah, apa tadi ya keturunan tadi yang pertanyaannya si Togar sama Arkan berkaitan pertanyaan apakah tinggi itu tapi apa? Tinggi itu tinggi itu kan, Dok, maksudnya apakah keturunan ya? Ada sedikit faktor dari keturunan itu ada nggak? Tinggi badan memang bisa dipengaruhi faktor genetik keturunan, tapi tidak mutlak ya. Tapi tidak mutlak, biasanya ada hitung-hitungan nih ya. Kalau tinggi badan ayah tambah tinggi badan ibu dibagi dan jadi bisa diperkirakan. Tapi biasanya kita bisa bantu dari nutrisi ya. Tinggi badannya walaupun orang tua genetiknya nggak terlalu tinggi, kita bisa bantu di situ. Tapi memang ada, tapi biasanya ada hitung-hitungannya ya, nggak mutlak. Ini makannya sehari-hari jadi udah dibenerin lagi setelah Lebaran, udah ya, yang kue-kue kering, santan-santan, udah kan? Apa nih, pulang dari sini mau makan apa biasanya kan? Pulang makan dari sini asal yang sehat-sehat ya, asal jangan sering-sering ya. Terus masih ngejus ini nggak, sayur buah? Biar mereka dikasih istirahat dulu. Kemarin waktu saya kasih kan banyak cerita panjang, banyak merapat. Sekarang ya dimulai lagi tuh yang jual sayur, buah dan sebagainya. Jadi badan segar. Terus habis itu yang apalagi tuh kerupuk ciki-ciki, jajanan-jajanan ini ya sekolah, alome, pentol gitu. Dikurang-kurangin ya. Dikurang-kurangin. Pokoknya kalau untuk ini anak remaja gini, lauk yang saya bilang tadi protein, ayam, ikan, daging masih boleh gitu kan. Tapi pengolahannya yang benar gitu. Di sop, dipanggang. Kemudian ikan bagus tuh omega 3 ya, omega 3. Daging sebenarnya masih boleh, daging ada zat besinya kan, tapi bukan daging lemak. Protein yang lainnya. Menurut mereka tuh daging itu adalah is the best. Apakah betul seperti itu, Dok? Jadi gini, kalau apakah daging itu yang terbaik? Di antara telur, di antara ikan, apakah seperti itu? Yang terbaik adalah bervariasi. Yang terbaik adalah makanan yang bervariasi. Jadi nggak ada satu makanan yang terbaik di antara makanan lain. Jadi bisa daging hari ini, besok ikan, besok ayam, besok telur. Harus variasi. Ada tahu, tempe, supaya komponen yang nggak ada di daging ada di ikan, nggak ada di telur ada di ayam. Gitu, harus variasi ya. Multi kombinasi ya. Iya, ganti-ganti soal proteinnya gitu. Harus ganti-ganti.
Sayur gimana? Ya. Nah, terus ini dok, tadi aku mau bertanya tentang stunting. Apakah si Arkan ini dengan usianya sekarang itu? Nanti dulu. Ada. Apakah dengan usianya akan mau 13 tahun ini, apakah dia ini dikategorikan stunting? Stunting enggak. Kalau stunting kan biasanya kita lihat dari grafik. Kalau stunting itu biasanya panjang badannya di bawah minus 2 standar deviasi. Kalau ini kan pakai grafik enggak. Kalau si Arkan kan enggak. Kemudian kan dilihat juga trennya juga di sini kan naik ya 140, 143, 144. Berarti saya enggak stunting. Enggak dong. Kalau stunting juga mungkin ini kamu tahu artinya stunting? Nah, ayo. Tahu. Udah tahu. Nah, stunting itu apa, Dok? Stunting itu biasanya kita lihat ada anak yang kurang gizi dalam jangka panjang yang kronis. Nanti terlihat dari panjang badan atau tinggi badannya itu cenderung nggak naik gitu. Biasanya kita patokannya lagi ke tinggi badannya. Kemudian nanti kita lihat juga berat badannya. Biasanya gitu. Gangguan gizi dalam jangka panjang atau kronis. Gangguan gizi dalam jangka panjang. Dan dia kronis gitu. Oke. Terus apakah kalau memperbaiki stunting itu tuh membutuhkan waktu yang lama kah? Untuk mengobati stunting dalam tubuh anak itu. Iya, karena biasanya kan itu udah terjadi jangka panjang. Jadi untuk recovery atau pemulihannya juga butuh waktu. Jadi harus didampingi, ada dokter anak, dipantau apakah penyebab utamanya. Kemudian jadi penyebab stunting kan macam-macam ya. Apakah ada salah satunya penyakit yang lain, apakah memang gizinya juga. Gitu. Biasanya dipantau juga sama dokter anak. Oke. Oke, sip deh. Oke, Dok. Makasih banyak ya, Dok, atas penjelasannya. Jadi kalau biar lebih mungkin kan kadang-kala mungkin ada yang bilang oh ini stunting nih, Dok. Tanpa ada pengukuran seperti timbangan InBody yang ini ya, Dok ya. Nah, kalau mungkin ada timbangan InBody seperti ini kan dia diukur jelas ya. Diukur massa ototnya, massa lemaknya, kadar mineralnya dalam tubuh. Jadi kemudian otot tulang, otot ya, massa otot ya. Nah, itu mungkin bisa kita langsung mengkategorikan anak ini stunting. Tapi kalau apakah tanpa alat InBody, yang InBody seperti ini, apakah bisa kita bilang ini anak stunting? Apakah bisa? Sebenarnya alat ini bisa menampilkan yang terutama grafik karena kita harus melihat stunting itu harus melihat dari grafik tumbuh kembang anak sesuai usia. Jadi karena alat ini ada grafiknya, jadi kita bisa lihat di situ. Atau enggak kalau misalkan tanpa alat juga sebenarnya buku KIA anak ya itu biasanya ada grafiknya. Jadi biasanya dilihat nih tiap bulan anak misalnya 3 bulan berat badannya misalnya 3, atau 4, terus bulan depan naik atau enggak biasanya diplot di grafik atau kurva. Nah kalau di alat ini kan dia mengeluarkan grafik atau kurva juga. Kalaupun nggak ada alat ini kita pakai buku grafik kalau anak-anak yang untuk imunisasi. Berarti itu kategori untuk anak usia di bawah 5 tahun ya. Ada juga kok ada yang 5 tahun ke atas juga ada. Bukunya ada? Ada. Buku imunisasi ada masa Dok? Kalau coba ya nanti dilihat ya. Karena memang ada yang 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Tapi nanti bisa dilihat. Ya. Nah kalau seperti kayak kita gini misalkan kayak si Arkan, Togar kan nggak ada buku. Misalkan seperti anggap aja misalkan di luar sana yang mungkin seperti kayak anak aku ini kayak Arkan sama Togar yang tidak memiliki buku imunisasi dari sejak sebenarnya dilihatnya bukunya waktu lebih stunting itu lebih ke lihat untuk anak yang range-nya 2 tahun. 2 tahun. Kalau nanti yang udah di atas 2 tahun itu biasanya kita sebut kayak pendek, perawakan pendek gitu. Tapi stunting itu biasanya 2 tahun pertama. Oke. 2 tahun pertama ya. Baik. Gitu makanya ada grafiknya. Ada grafiknya ya, dokter ya. Ya baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya nih, si Arkan. Perbedaan apa? Massa lemak biasanya jadi kalau ini kan grafiknya kalau di sini masih normal. Ini masih normal. Massa ini kan ada ke sini ya. Nah, ini kalau ini sih masih normal. Cuman kalau ini udah agak kurang ya. Body fat ini 6, sebenarnya lebih enak kalau ada warnanya ya. Kalau ini kan agak hitam putih ya. Kurang lemak. Coba dia. Kurang lemak. Ini Arkan ya 6, Arkan 6 yang mana?
Kalau lemak sebenarnya masih normal kan yang ini ya? Oh, normal masih kan. Jadi ini kalau di sini kan ikutin grafiknya ini under, normal, over. Jadi dia buat grafik yang ke arah kanan gitu. Oke kok. Sama dok, Anda ini Kalau berarti ini maksudnya kalau misalnya ini Anda kan 16 gitu, 17 berarti kalau dibandingkan tuh otot saya cuma 1. ototnya kalau gini kayak ada penurunan gitu masa otot. Ya 18,1 atau 17,8. Jadi tampak penurunan otot gitu. Tapi kalau masih bedanya 0,3 gitu enggak nanti kita akan lihat lagi, enggak terlalu bermakna. Ya, tapi kalau ini masa lemaknya naik nih. Ya. Intinya difokusin tinggi badanmu. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, tenang aja. Ya kan? Yang vitaminnya masih ada semua. Vitamin banyak. masih ya. Suplemen juga masih oke ya. Kayak kamu Suplemen zing oke. zing zing. Anjing nggak minum. Masih ada masih banyak. Rajin lah diminum. Kalau enggak mama ini merepet, enggak Masih diminum-minum. Masih ada yang mau diresepin? Udah tuh. Udah ya. Iya. Nanti kita beli es krim ya. Oke, sebelum kerennya sebelum kalau enggak tahu gitu males nih. Kalau gitu makasih ya Dokter Sylvia atas penjelasannya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk para penontonku. Penting juga. Tidung untuk hormon juga. Tapi maksudnya kita bangun begadang tapi dong pas paginya kita tidur sampai siang. Tapi tetap aja pada saat malam, pada saat kamu tidur itu kan hormon pada saat gelap itu keluarnya di situ. Nah, dengar tuh. Nah, terus ini satu lagi Dok, apakah makanan itu mempengaruhi kata orang sudahlah makan aja sembarangan gitu kan? Ya, tadi saya sudah bilang maksudnya, cuma kan mindset orang-orang kita ini mungkin termasuk saya ya gitu kan. Sudahlah kita makan apa aja yang penting sehat. Gitu. Yang penting olahraga, makanan nggak perlu kita jaga, yang penting kita ya sehat gitu. Istilah mau makan apa aja kita mau makan sembarangan. Maksudnya gini nih, kita tuh makan misalnya itu kayak makan tepung, tapi kalau kita olahraga itu terbakar jadinya. Bentar dulu, biar dokter yang menjelaskan, dia lebih pakar ya kan. Nah, karena kan pemahaman di orang di luar sana, karena punya pola pikir dan cara berpikir yang mungkin yang terbawa dari yang lama, udah makan apa aja, yang penting sehat. Mau kita loh, banyak loh sekarang kasarnya badan kita nih gemuk-gemuk, sudahlah. Ya, loh, bukan masalah. Di luar sana itu belum ada kesadaran bahwa yang penting kita nih olahraga, badan kita mau gemuk, yang penting kita jalan kaki tapi badan kita gemuk, yang penting sehat. Mindsetnya masih di situ. Nah, gitu. Nah, itu apakah seperti itu bagaimana tuh Dok? Dokter? Karena makan, kalau makan nggak boleh asal makan harus sesuai kebutuhan masing-masing orang. Ya, jadi kebutuhan masing-masing orang tergantung aktivitasnya apa, usianya berapa, jenis kelaminnya bagaimana. Jadi makan harus sesuai kebutuhan, nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Jadi harus makan sesuai kebutuhan dan jangan lupa tadi jenis makanannya harus variasi. Pengolahan makannya juga batasin makanan yang diproses seperti olahan tepung, kemudian yang digoreng kering dan sebagainya batasin. Perbanyak sayur, buah, lauk, ayam, ikan, kemudian karbohidrat juga. Jadi harus gizi seimbang. Oke, baik. Ya. Terima kasih Dok. Terima kasih. Mungkin Togar Arkan ada yang mau tanya kan? Nggak ada. Gitu. Harus olahraga. Iya. Ya space for Selai-selai, sedai-sedai ya. Nanti kita lihat YouTube-nya selai-selai. Sedial. Oke. Makasih Dok. Sama-sama. Nah, ini kita mau arah pulang ya Mams, karena kita tadi udah selesai dari rumah sakit. Tadi sudah mengikuti kegiatan kita. Ngapain aja di rumah sakit. Sekarang kita waktunya mau pulang. Ini cuacanya betul-betul panas, sangat cerah sekali ya Mams. Tuh kelihatannya Mams. Nah, jadi kondisi Balikpapan ini seperti ini. Dia lagi makan es krim guys. Astagfirullahaladzim, tumpah guys. Gak apa-apa, it's okay. Mandra. Gak apa-apa, it's okay. Wet tissue. Enggak ada kotor tuh, Nggak ada kotor. Nah, clean tuh. Nah, wet tissue di belakang mah. Wet tissue, give that to wet tissue. Sudah diturunin. Oh, bahaya. Iya sudah diturunin kemarin pas uji. Oh. Nah, nanti ini kita. Tisu. Wet tissue-nya nggak ada. Diturunin kemarin pas lagi dibersihin mobil sama kalian kan. Oke guys. Ya, jadi kondisi Balikpapan seperti ini. Perjalanannya ya, Mams. Mencair. Oke. Es krimku udah mau mencair nih. Es krimnya Odija udah mau mencair. Oh iya. Aneh. Apa nah? Enak.
Mencaya. Tolong di tangan Mami. Nah, nanti kita ini dulu beli dulu nanti tisu basah ya. Udah ya.